pemirsa, selamat datang di podcast Polri Presisi bersama dengan saya, itu Ines Putri Sarjana. Dan kalau Ines sudah hadir, berarti ada narasumber luar biasa yang hadir bersama dengan Ines. Dan kita sebentar lagi bakal menghadapi akhir tahun ya. Tentunya menjelang libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, jajaran Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Brebes, Polda Jawa Tengah mulai bersiap menghadapi potensi lonjakan arus kendaraan pemudik yang melintas di wilayah perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Di bawah kepemimpinan Kasat Lantas Polres Brebes AKP Ahmad Zainur Razak STK SIKMM, berbagai langkah strategis dilakukan mulai dari pendirian pos pengamanan dan pos pelayanan hingga penyiapan tim urai kemacetan di sejumlah titik rawan. Nah, sebagai salah satu pintu utama untuk keluar masuk kendaraan menuju ke wilayah Jawa Tengah, Brebes memiliki peran vital dalam kelancaran arus lalu lintas nasional, terutama di jalur Pantura dan tol Trans Jawa. Berbagai antisipasi pun dilakukan untuk memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas selama periode libur Nataru 2026. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini sudah hadir bersama dengan saya ada Kasat Lantas Polres Brebes AKP Ahmad Zainur Razak STK SIKMM. Selamat datang, Komandan. Selamat datang, Pak Ines. Iya, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Bagaimana perjalanan dari Brebes ke sini? Luar biasa, karena tol lancar, jadi dapat ditempuh dengan 4 jam. Alhamdulillah. Tadi kan saya sudah spill sedikit bahwa tentunya kita semua akan menghadapi akhir tahun. Yeah. Yang tentunya orang berbondong-bondong nih untuk pulang kampung biasanya. Nah, terkait dengan persiapan dan juga strategi pengamanan, mungkin bisa dijelaskan seperti apa strategi dan langkah konkret dari Satlantas Polres Brebes dalam menghadapi arus mudik tani. Baik, untuk strategi kami menganut jargon dari Bapak Kapolres Brebes AKP Rili Ardiansyah. Untuk jargonnya yaitu AMBI. Apa tuh? API yaitu A yang pertama itu antisipatif. Antisipatif. Jika ada lonjakan arus, kita dapat mempersiapkan segala satunya dengan baik berikut dengan CB yang dialokkan. Kemudian P yaitu proporsional, sehingga anggota tahu siapa berbuat apa dan akan ngapain aja sih, seperti itu, proporsional. Kemudian I itu inisiatif, yaitu ketika ada lonjakan arus atau kemacetan lainnya, anggota itu dapat berinisiatif untuk diskresi kepolisian, apakah buka tutup jalur, one way lokal, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu K, kolaboratif, yaitu kami melibatkan unsur-unsur dinas terkait, baik TNI, kemudian dinas perhubungan, kesehatan, dan yang lainnya untuk mengelola manajemen arus mudik. Baik, kemudian bagaimana dengan kesiapan pos pengamanan dan beberapa pos pelayanan yang sudah didirikan? Mungkin bisa dijelaskan untuk fungsi dan juga sebaran titik-titik pos tersebut. Untuk pos kami menyiapkan 11 pos ya, terdiri dari pos pam terpadu, 7 pos pengamanan, dan 3 pos pelayanan. Untuk pos pelayanan itu kami dirikan di alun-alun, kemudian di rest area, 2 rest area itu 252 dan 260. Oke. Nah, kalau untuk tadi kan sempat disebutkan bahwa ada koordinasi di situ. Bagaimana dengan koordinasi dengan instansi terkait? Tadi kan sudah disebutkan peran TNI, kemudian Dinas Perhubungan, dan mungkin pihak tol dalam pengaturan arus lalu lintas. Baik, untuk kolaborasi kami, alhamdulillah pada saat kami menjabat 2 bulan ini, langkah pertama kami melaksanakan silaturahmi ke dinas terkait, khususnya yang berada di fungsi lalu lintas. Kami menyambangi dari berbagai instansi, mulai dari TNI, kemudian Dinas Perhubungan, pengelola tol juga, kesehatan, BPBD malah, itu untuk mengelola apa yang akan terjadi dan potensi kerawanan yang terjadi nantinya. Jadi udah mulai memetakan dari sebelumnya ya. Iya. Dan mudah-mudahan sih nanti kalau terjadinya pada saat arus mudik itu terjadi, mudah-mudahan seperti tadi katanya datang ke sini juga lancar. Alhamdulillah. Amin ya, mudah-mudahan. Nah, Bapak izin terkait dengan pengaturan lalu lintas dan mungkin titik rawan juga. Kalau boleh dijabarkan, titik mana saja di wilayah Brebes yang berpotensi menjadi lokasi rawan macet atau mungkin rawan kecelakaan? Baik, untuk kami berbicara berdasarkan data. Dari data IRMS itu,
kami mendapati bahwa titik kerawanan kecelakaan dan kemacetan itu ada di Pasar Bulakamba. Oke. Pasar Bulakamba di mana kredit banyak pedagang, baik pembeli yang parkir liar, Mm-mm. dagangnya hingga sampai ke Jorok. bahu jalan, ya. Kami melaksanakan pengaturan di situ. Oke. Udah beberapa tahun kami tetap masih melaksanakan hingga nanti indikatornya itu IRSMS itu hilang. Dalam arti berarti patroli tersebut berhasil. Untuk kecelakaan tersendiri masih data berada di wilayah Bulakamba, di Oke. mana dari data tersebut didapati banyak korban itu mayoritas dari karyawan pabrik, Mbak. Karyawan Oke. pabrik di mana usia antara 19 hingga 56 tahun. Jadi karena itu akses mungkin juga termasuk dari pabrik itu keluar masuknya ya? Iya, betul. Termasuk juga jalur utama untuk para pemudik seperti itu. Iya. Oh, jadi memang itu otomatis jadi konsep Iya. tersendiri ya? Untuk pelajar tersendiri menduduki peringkat kedua setelah dari karyawan. Pelajar? Iya, Wah, pelajar. Jadi sasaran kita saat ini selain sosialisasi untuk keselamatan itu selain di pelajaran sekolah-sekolah, iya. kami juga sosialisasi di pabrik-pabrik. Oke. Jadi ternyata saya baru tahu loh, kalau ternyata di lokasi-lokasi yang mungkin orang jarang berpikiran bahwa itu menjadi potensi kecelakaan, Iya. ternyata di Brebes pun itu menjadi potensi paling tinggi ya, Betul. katakanlah. Baik, kemudian Bapak untuk langkah apa saja yang disiapkan untuk mengurai kemacetan, terutama di titik-titik rawan? Biasanya kan ada di exit tol Bejagat, Iya. kemudian ada di Pantura juga dan juga jalur selatan. Betul. Untuk sebelum praoperasi, Iya. biasanya kami melaksanakan kegiatan patroli. Mm-mm. Untuk pada saat operasi, kami mensiagakan tim urai, yaitu terdiri dari padal, tim urai, kemudian juga beberapa anggota dengan menggunakan motor khusus. Kebetulan kami mantan tim urai Kali Kangkung, Kak. Mm. Selama 1 tahun bersama di Lantas untuk mengurai kemacetan yang ada di Kali Kangkung, kemudian dipercaya Gibran untuk mengurai yang ada di Brebes saat ini. Mungkin tadi kan banyak masyarakat yang belum tahu nih. Tadi kan ada padal, kemudian tim ora itu mungkin bisa dijelaskan mungkin untuk tugasnya ngapain aja sih? Oh iya, untuk padal tersendiri, perwira pengendali itu berada di jalur tol, Mm-mm. pengendali jalur Pantura, Iya. pengendali jalur tengah, dan juga pengendali jalur selatan. Di mana padal tersebut mempunyai tim urai tersendiri. Tim urai tersendiri terdiri dari 4 sampai 5 orang, Oke. mempunyai kendaraan masing-masing, Mm. dan ditunjuk sebagai katim atau ketua tim urai itu. Di mana ketua tim mendapat instruksi dari padal atas perintah pertimbangan dari penilaian kasat mata. Oke, jadi udah satu kesatuan gitu ya, dan itu udah satu paket. Ya udah kalau misalnya emang ada hal-hal yang mungkin harus diambil langkah kepolisian dengan melihat situasi dan perkembangan yang ada, otomatis dari Padal dengan pertimbangan Kasat Lantas yang menentukan ya untuk langkah-langkahnya seperti apa. Begitu. Nah, Bapak, apakah ada rekayasa lalu lintas atau mungkin sistem buka tutup jalan tertentu saat puncak arus mudik nanti di tahun? Oh iya, pastinya ada. Namun tidak semata-mata apabila kelihatan macet itu langsung kita melakukan one way atau buka tutup lainnya. Tidak. Kami berdasarkan data juga, di mana kami kerjasama dengan pihak pengelola tol melalui traffic accounting yang keluar dari pejagan itu berapa. Kemudian ketika terjadi kepadatan, artinya itu padat itu merah. Karena ada landai, ramai, padat, kemudian emergency. Kami berlakukan one way atau keadaan arus itu ketika emergency, di mana kita sudah maksimalkan anggota di lapangan dengan instansi terkait, kemudian ini staf maka perlu pertimbangan untuk dialihkan. Oke, baik. Cuma saya penasaran nih, Bapak, karena kan informasi terakhir dari BMKG itu kan sampai dengan Januari 2026 itu kan diprediksi bahwa curah hujan masih tetap tinggi. Nah, terkait dengan aspek keselamatan dan juga cuaca, terutama memasuki ya musim hujan seperti yang saya sampaikan, bagaimana untuk imbauan Satlantas kepada pengendara agar tetap aman di perjalanan? Baik, untuk minggu kemarin kami bersama seluruh personel Polres Brebes Ya. melaksanakan kegiatan apel besar, apel bersama untuk
kesiapan tanggap bencana, Oke. di mana kita gelarkan pasukan, kemudian perlengkapan itu kami inventarisir mana yang bisa dipakai atau tidak layak dipakai. Kemudian dari Satlantas sendiri kami apelkan sendiri untuk kesiapannya, yaitu ada 2 strategi, yaitu yang pertama terkait sosialisasi di sosial media, bahwasanya nanti kita ngirimkan flyer-flyer terkait himbauan untuk berkendara yang aman Mm-mm. pada saat curah hujan tinggi. Kemudian yang kedua, kami memasang baliho atau papan himbauan di tempat-tempat yang rawan terjadinya banjir, terjadinya jalan licin atau tergelincir, kemudian daerah rawan kecelakaan. Oke, biasanya kalau misalnya hujan itu kan yang resiko biasanya ada longsor juga. Iya. Kalau di Brebes sendiri ada wilayah yang memang berpotensi untuk terjadinya longsor? Oh iya, tentunya ada, yaitu di jalan alternatif di Mm-mm. wilayah Salem. Dan itu kami juga menyiapkan CB-nya tersendiri apabila terjadi longsor di jalan tersebut. CB-nya yaitu otomatis pengalihan arus. Semua masyarakat wilayah Brebes sudah tahu bahwasanya apabila ada baik kecelakaan, bencana dan lain-lain dapat menghubungi 110. Baik, kalau untuk tadi kan ada beberapa titik, katakanlah untuk rawan banjir, mungkin rawan longsor dan lain sebagainya. Apakah memang ada peningkatan patroli ataupun pos siaga di situ? Oh iya, tentunya kami melaksanakan patroli dan juga pos siaga itu kami menggandeng dari BPBD dan juga Dinas Perhubungan. Wah, jadi tampilannya ini kerjasama terus Iya, berjalan. betul. Dan BMKG juga termasuk berarti ya? Oh iya, otomatis karena sumber data kita dari beliau. Oh, jadi memang udah sinkron semuanya, jadi nggak usah khawatir ya. Tetap yang penting adalah menjaga keselamatan buat siapapun nanti yang akan melaksanakan mudik, apalagi melewati area Brebes. Jangan lupa nanti disapa Kasat Lantasnya ya. Boleh. Dan Hampir. pemirsa, kita akan berbincang kembali, tapi nanti jangan kemana-mana, tetap di podcast Polri Presisi.